Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di sepanjang hari, kita mau awali hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya akan ambil di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya sebelum dia terangkat naik ke surga. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini bahasa aslinya adalah dinamit. Kita tahu cara kerja dari dinamit ya saudara-saudara. Bukit batu yang keras, bangunan-bangunan yang tinggi kokoh sekalipun, semua dapat hancur, semua dapat diruntuhkan bila digunakan dinamit, dengan menggunakan dinamit. Nah saudara-saudara, ketika kita mengetahui hal ini, maka kita menyadari bahwa begitu besar, begitu luar biasa pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu. Sehingga Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila apa saudara? Bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Puji Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memimpin kita. Roh Kudus bukan hanya mengingatkan kita akan setiap firman yang telah kita terima dari Allah, tetapi Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Sebagai manusia kita menyadari ada banyak kelemahan ya, ada banyak keterbatasan di dalam hidup kita. Mungkin saudara, kita sudah puluhan tahun menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Tetapi ketika menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita, jujur saudara-saudara, kita sering merasa apa? Merasa putus asa, ya kan saudara? Kita merasa mudah menyerah ya dengan keadaan dan kita tidak tahu harus apa yang dilakukan. Karena itu kita perlu kuasa yang besar. Dan kuasa yang besar ini adalah apa? Kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca bagaimana Petrus pernah menyangkal Yesus. Bukan 1 kali, 2 kali, tetapi 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus. Dia bukan murid Yesus. Kenapa Petrus melakukan itu? Bukan karena dia tidak mengasihi Yesus. Petrus kenal siapa Yesus. Karena ketika satu saat Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dengan spontan Petrus menjawab pada waktu itu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti Petrus kenal Yesus, saudara-saudara. Tetapi mengapa sampai dia menyangkal Yesus? Mengapa sampai dia berkata bahwa dia tidak kenal Yesus dan dia bukan murid Yesus? Karena ketika dia ditanyakan hal itu, dia melihat apa yang terjadi pada Yesus. Ketika itu dia melihat pemimpinnya, gurunya, panutannya ditangkap, diadili, diperlakukan seperti seorang penjahat. Dan hal itu membuat Petrus sangat takut, saudara. Dia takut kalau dia mengaku bahwa Yesus adalah gurunya, dia akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika ada anak-anak Tuhan juga yang tinggalkan Yesus, itu bukan karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Tetapi karena seringkali mereka merasa takut, ya saudara. Takut dikucilkan dari pergaulan, takut tidak diterima di dalam lingkungan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut tidak mendapatkan jodoh yang diinginkan, takut menderita, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat orang sering tinggalkan Yesus. Saudara, tetapi kita melihat Petrus tidak larut hanya sampai di situ. Tetapi Petrus segera menyadari kesalahannya. Petrus menyadari kesalahannya. Dia sadar dan dia menangis. Tidak hanya menangis ketika dia sadar dia telah bersalah. Dia menyesali perbuatannya bahwa dia telah menyangkal Yesus. Apakah Yesus tidak tahu hati Petrus? Yesus tahu hati Petrus. Yesus tahu Petrus mengasihi dia.
tetapi Petrus tidak berani mengakuinya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tetap tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan mengutus seorang penolong untuk menyertai murid-muridnya. Saudara, Tuhan tahu setiap keberadaan umatnya. Tuhan tahu umatnya mengasihi dia, tapi seringkali di dalam keterbatasan kita, kita pun banyak kali mungkin melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan, selalu menolong kita, menguatkan kita. Kita tahu apa yang terjadi ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara-saudara, dengan penuh keberanian. Dia bangkit untuk memberitakan, untuk menceritakan tentang Yesus. Bukan di hadapan 1-2 orang, tetapi di hadapan 3.000 orang, saudara-saudara. Dan banyak dari antara orang-orang itu menjadi percaya lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Bahkan bukan cuma sampai di situ. Petrus dengan berani pergi ke berbagai tempat untuk menceritakan tentang Yesus. Petrus pernah berkata kepada Yesus, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wow, saudara, luar biasa. Dan ia memenuhi janjinya itu. Dia memberikan nyawanya bagi Yesus. Sejarah menuliskan bahwa Petrus mati sebagai martir, disalib dengan cara yang terbalik. Kenapa Petrus berani melakukan hal itu? Karena Roh Kudus memberikan dia kekuatan, memberikan dia keberanian untuk dapat melakukan hal yang benar. Dia tidak takut lagi untuk menyatakan kebenaran itu, saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya, dia pernah bersaksi. Dan ketika saya mendengar dia bersaksi, itu menjadi berkat buat saya. Dia berkata begini, dulu dia sudah jadi hamba Tuhan nih. Dulu dia seorang yang sangat pemalu. Dia seorang yang tidak berani untuk berkata-kata di hadapan banyak orang. Tetapi setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan dia keberanian. Roh Kudus memberikan dia kemampuan sehingga dia dapat menyampaikan firman Allah di depan begitu banyak orang. Dia tidak merasa takut lagi, dia tidak merasa malu lagi karena dia mendapat kekuatan yang baru. Nah, saudara-saudara, khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan dari hamba Tuhan ini banyak memberkati orang. Termasuk saya juga, saya sangat diberkati lewat khotbah-khotbahnya dan tulisan-tulisannya. Dan mungkin ada saudara yang kenal, dia adalah Evangelis Agnes Maria. Sekarang bagaimana dengan saudara yang pagi ini sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah saudara juga rindu hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Bapa. Dia ada dimanapun saudara berada. Dia rindu untuk memenuhi setiap hidup kita dengan kuasanya, saudara-saudara. Itu sebabnya dimanapun saudara berada pagi ini, bukalah hatimu. Bukalah hatimu dan mintalah agar Dia, Yesus pembaptis Roh Kudus itu memberikan Roh Kudusnya, mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang membangkitkan dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus di dalam hidup kami untuk menuntun kami, untuk menopang kami, untuk menguatkan kami. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami percaya ada Roh Kudus yang dari Allah yang menolong kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Ya Bapa, biarlah Engkau terus tuntun kami di dalam jalan-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itu terus membimbing kami hari lepas hari di dalam seluruh kebenaran-Mu. Jadikan kami umat-Mu menjadi berkat dimanapun kami berada. Agar lewat hidup kami Engkau yang dipermuliakan. Tuhan, Engkau mengenal setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Engkau tahu keberadaan mereka. Engkau tilik, Engkau lawati mereka. Roh Kudus, Engkau menjamah hidup mereka. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Mungkin ada mereka yang lemah, mungkin ada mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi penolong di dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak pernah sendirian di dunia ini. Ada Roh Kudus yang selalu mengajar, menuntun, dan membimbing kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman sesuai kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu di mana saja berada. Apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDC OTW Temanggung, mulai dari gembala, staf gembala, aktivis, diaken, sampai seluruh jemaat Tuhan. Engkau terus memberkati, memagari, dan kuasa-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami mau masuki hari ini dengan penuh sukacita karena kami tahu kami tidak sendirian. Ada kuasa Tuhan yang besar menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.